Pernah nggak sih lo ngerasa lo datang ke tempat yang bukan buat manusia? Goa ini bukan sekadar tempat sunyi. Goa ini minta tumbal. Ini bukan cerita karangan. Ini kisah nyata dari salah satu mahasiswa yang pernah masuk ke Goa Chihonje. Dan cuma satu yang keluar dengan selamat. Mau tahu kenapa tempat ini sampai sekarang dianggap terlarang dan kenapa satu nama nggak boleh dipanggil sembarangan? Tonton sampai habis. Tapi jangan sendirian, karena setelah lo tahu cerita ini, lo bisa kebawa mimpi. Namaku Reza. Tahun 2022, aku lagi aktif-aktifnya ikut komunitas pecinta alam dari kampus. Ya, awalnya sih cuma iseng aja, karena temen-temenku pada ngajak. Tapi lama-lama aku jadi suka. Tiap weekend kami selalu punya agenda. Kadang camping di kaki gunung, kadang trekking ke hutan-hutan kecil di sekitaran Jawa Barat. Nggak yang ekstrem banget, tapi cukup buat keringetan, foto-foto, dan yang paling penting, lepas dari tekanan tugas dan dosen. Waktu itu, sekitar bulan Agustus, kami ngumpul di base camp kampus kayak biasa. Obrolan ngalor ngidul, bahas lokasi-lokasi baru yang bisa dikunjungi. Nah, disitulah Dimas mulai buka suara. Dimas ini tipikal anak yang ambisius, suka eksplor tempat-tempat yang belum banyak orang tahu. Dia juga lumayan cuek sama yang mistis-mistis gitu. Bahkan kalau kita lagi cerita soal tempat angker, dia sering ngeledekin. Katanya, hantu tuh nggak bisa disentuh. Jadi ngapain takut? Tiak, buka HP-nya, terus nyodorin foto ke kita semua. Nih, gue nemu tempat ini di forum-forum lokal. Goa di Sumedang, Goa Chihonje. Namanya, lokasinya agak nyempil sih. Tapi belum banyak yang kesana. Nggak ada di Google Maps juga, tapi gue udah tandain pakai GPS manual. Semua langsung ngeliatin foto yang dia tunjukin. Memang sih, sekilas goanya tampak biasa aja. Melatnya yang terlalu besar, tapi di sekelilingnya ditutupi pohon-pohon tinggi. Ada semacam jalan setapak dari tanah yang kayaknya jarang dilewatin. Tapi bukan itu yang bikin kami semua ngerasa aneh. Waktu dia nyebut nama Goa Chihonje, suasana jadi hening. Benar-benar hening, kayak tiba-tiba semua kehabisan topik. Aku sendiri waktu itu belum pernah dengar nama itu, tapi salah satu senior kami, Bang Irul, anak angkatan lama yang udah sering keliling bareng komunitas ini, langsung nyeletuk pelan, tapi nadanya berat. Jangan main ke sana deh, goa itu bukan buat sembarang orang. Dimas malah ketawa. Senior mah, ngomong gitu biar makin serem aja, biar makin bikin penasaran kan. Bang Irul diem, dia cuma geleng pelan, tapi aku bisa lihat dari raut mukanya. Kayak ada sesuatu yang dia simpan, sesuatu yang bikin dia ngerasa nggak nyaman. Waktu nama goa itu disebut, gue pernah dengar cerita dari teman asli Sumedang, kata dia pelan. Akhirnya buka suara lagi. Katanya, tempat itu udah lama dianggap angker sama warga sekitar. Goa itu bukan sekadar goa alam biasa, katanya. Itu tempat perlintasan. Kami semua saling pandang. Perlintasan apaan? Tanya salah satu temanku. Nadia, perlintasan antara dunia kita dan yang bukan dunia kita. Jawab Bang Irul. Orang-orang dulu bilang, tempat itu kadang bisa bawa orang masuk, tapi nggak selalu ngembaliin. Dimas tetap ngeyel. Aduh, Bang, gimana sih? Gitu-gitu juga, mitos doang. Orang kampung emang suka enggarang-enggarang cerita biar tempatnya nggak dirusak turis, gitu loh. Aku nggak langsung percaya cerita itu. Tapi entah kenapa, kata-kata Bang Irul kebayang terus di kepala. Dan anehnya, justru karena makin dilarang, aku makin penasaran. Dimas kayak punya kekuatan buat ngedorong kami setuju. Dia janji kalau semua persiapan bakal aman. Headlamp, peta GPS, logistik, semua dia urus. Kami cuma tinggal ikut aja. Akhirnya, setelah diskusi panjang dan beberapa anggota mutusin buat nggak ikut, tinggal aku, Dimas dan 2 orang lagi, Adit dan Farhan, yang setuju buat berangkat. Tapi entah kenapa sehari sebelum keberangkatan, Adit dan Farhan batalin secara mendadak. Katanya ada urusan keluarga. Tapi waktu kutanya lebih jauh, mereka nggak mau jawab. Bahkan matanya kayak ngindar, kayak ada sesuatu yang bikin mereka takut buat ngomong. Jadi, sisa aku dan Dimas. Perjalanan ke Sumedang dari Bandung nggak terlalu jauh. Kami berangkat pagi, naik motor masing-masing, dan berhenti di satu warung di daerah Cibereum buat isi perut. Di warung itu, kebetulan aku ngobrol sama ibu warungnya soal tujuan kami. Ke Chihonje, dia ngulangin, nadanya agak kaget. Ngapain ke sana, nak? Aku senyum. Berusaha kelihatan santai. Mau lihat goanya aja, Bu. Kami pecinta alam. Kuma, pengen explore nggak macem-macem kok. Tapi raut muka ibu itu langsung berubah. Dia taruh sendoknya pelan, lalu bilang, goa itu udah lama dikosongin. Dulu banyak yang iseng sana.
Sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada warga yang berani masuk. Bahkan siang hari pun enggak. Dimas yang waktu itu lagi ngerokok cuma ketawa kecil. Kita kan cuma enggak lihat-lihat, Bu. Nggak ganggu apa-apa. Ibu itu nggak jawab. Dia cuma berbalik dan masuk ke dalam dapur. Seolah nggak mau ikut campur lebih jauh. Setelah makan, kami lanjut jalan. GPS manual dari Dimas menunjukkan jalur kecil masuk ke hutan pinus. Bukan jalur umum. Nggak ada papan. Nggak ada petunjuk. Kami parkir motor di bawah pohon, lalu jalan kaki sekitar 2 kilometer. Sepanjang jalan, suasananya sepi banget. Padahal biasanya di hutan pinus masih ada suara burung, daun jatuh, atau angin semilir. Tapi ini sepi. Kayak semua suara sengaja disenyapkan. Aku mulai ngerasa aneh. Keringat dingin ngucur walau jalanan gak terlalu terjal. Rasanya kayak ada yang ngawasin dari balik pohon. Tapi waktu aku noleh, gak ada siapa-siapa. Dimas jalan paling depan, semangat banget. Dia sempat bilang, "Tenang aja bro, ini bakal jadi footage keren buat konten YouTube. Jarang-jarang bisa dapat lokasi begini. Nanti kita bikin dokumentasi." Lengkap. Aku cuma senyum. Walau jujur, perutku mulai nggak enak. Rasanya kayak ada yang mengganjal, tapi aku tahan. Toh, cuma lihat goa doang kan? Apa yang bisa terjadi sampai akhirnya kami tiba di depan goa itu, dan saat itulah aku tahu, kami sudah masuk ke tempat yang salah. Goa Cihonje itu letaknya lumayan jauh dari jalan utama. Kami harus masuk ke sebuah kawasan hutan pinus yang nyaris nggak ada jejak orang lewat. Jalurnya bukan kayak jalan setapak biasa yang sering dilewatin orang buat hiking atau naik motor trail. Ini murni jalur tanah, lembab, dan banyak akar-akar pohon besar yang keluar dari tanah kayak urat nadi bumi. Kadang kami harus turun dulu ke semacam lembah kecil, terus naik lagi lewat tebing pendek. Tanahnya licin, apalagi semalam sebelumnya hujan cukup deras, sepatu kami jadi becek. Dan beberapa kali Dimas hampir kepleset. Yang bikin makin aneh adalah, sinyal HP kami udah hilang sejak sekitar 1 kilometer sebelum masuk area hutan. Awalnya aku masih santai, tapi makin ke dalam, makin berasa kayak kami ninggalin dunia luar. Nggak ada suara motor, nggak ada sinyal, bahkan suara burung pun tiba-tiba hilang. Kalau biasanya hutan pinus tuh rame suara burung atau gesekan daun kena angin, kali ini nggak. Bener-bener hening. Aku bisa dengar suara napasku sendiri. Dan kadang, suara langkah kami berdua jadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Setelah sekitar 40 menit jalan kaki, Dimas tiba-tiba berhenti. Dia berdiri di depan semacam batu besar yang bentuknya kayak batu nisan tapi gepeng. Di balik batu itu, ada semacam celah sempit yang gelap banget. Mulut goa itu nggak terlalu besar. Mungkin lebarnya sekitar 2 meter dan tinggi sekitar 2 meter juga. Tapi bentuknya nggak bulat sempurna. Malah kayak nggak rata. Kayak mulut monster yang udah lama tidur tapi tiba-tiba kebuka sedikit. Nunggu mangsa masuk sendiri, kami berdiri di depan mulut goa itu. Nggak ada angin, nggak ada suara, suasananya bukan serem, tapi kayak ada sesuatu yang nggak kelihatan, lagi merhatiin kami dari dalam. Bulu kuduku langsung berdiri. Kayak ada listrik kecil yang nyengat punggungku. Aku ngelirik Dimas, dan dia sempat ngeluarin HP Nia buat foto. Tapi karena sinyal mati, dia cuma bisa buka kamera tanpa bisa streaming. "Ini dia bro," kata Dimas pelan. "Goa Cihonje." Aku nelen ludah. Entah kenapa, walaupun goa ini cuma lubang di tanah, perasaan gue nggak enak banget. Kayak tubuhku lagi ngasih kode, jangan masuk. Tapi mulutku diem, dan kakiku malah ngikutin Dimas yang udah ngelangkah pelan ke arah batu besar di depan goa beta itu. Aneh. Warnanya hitam pekat, padahal sekitarnya tanah liat coklat dan lumut hijau. Permukaannya kasar. Dan di bagian bawahnya, ada ukiran samar, kayak huruf atau simbol. Nggak jelas bentuknya, tapi sekilas kayak huruf-huruf kuno. Entah huruf apa, bukan Latin, bukan Arab, tapi ada pola. Ada semacam garis melingkar yang melingkari bagian tengahnya, lalu menjulur kayak akar ke samping-samping. Dimas nyenterin batu itu pakai flashlight. Dia mendekat dan sempat foto-foto. Bahkan sempat ngetok permukaan batunya pakai jari sambil nyeletuk. "Ini peninggalan zaman kerajaan kali ya? Atau batu petilasan?" Aku nggak jawab. Perutku mulai mual. Bukan karena capek, tapi karena suasana. Ini benar-benar aneh. Rasanya kayak bukan lagi di hutan, tapi di ruang lain. Udara di sekitarku dingin, tapi bukan dingin alami karena ketinggian atau hutan. Dingin yang lembab, masuk ke dalam kulit, kayak napas makhluk lain. Dimas melangkah ke mulut goa. Dia nyenterin ke dalam, tapi cahaya senternya cuma nyorot sekitar 3 meter ke depan. Setelah itu langsung gelap total. Dalam lebih dalam dari gua-gua yang pernah aku lihat sebelumnya.
Ada yang aneh bro, tanya Dimas. Mungkin karena ngelihat aku masih berdiri diam. Lu ngerasa kayak, diem banget nggak sih tempat ini? Tanyaku pelan. Iya sih, tapi mungkin karena tempatnya tertutup pohon, jadi suaranya kayak ketahan semua. Dia kelihatan nyantai, bahkan sempat bercanda. Mungkin ini rumah hantu, tapi hantunya lagi libur, kerja. Aku nggak ketawa. Dimas masukin satu kakinya ke dalam goa lalu berhenti. Masuk yuk, cuma bentar aja, kita nggak usah jauh-jauh. Gue cuman mau ambil footage dikit buat dokumentasi. Habis itu, balik, aku diem beberapa detik tapi akhirnya mengangguk. Aku pikir, ya udahlah, toh cuma berdua, nggak bakal lama dan nggak bakal macem-macem. Langkah pertama masuk ke goa itu. Rasanya kayak masuk ke tempat yang udah ratusan tahun gak dijamah manusia. Udara di dalam goa langsung beda. Lembab, bau tanah basah, dan ada aroma kayak besi karatan, semacam bau darah tipis yang menusuk. Dimas jalan pelan, nyenterin kiri kanan. Dinding goa licin, basah. Kadang ada tetesan air dari atas tapi suaranya terlalu pelan. Kayak tetesan waktu diputar lambat, kami terus jalan pelan. Dimas di depan, aku di belakangnya. Baru beberapa meter masuk, tiba-tiba kami ngerasa semacam tiupan angin kecil dari dalam. Aneh. Harusnya di dalam goa, angin gak bisa masuk dari dalam kecuali ada lubang lain. Tapi tiupan ini beneran kami rasain dingin banget. Dan aneh, gak cuma dingin. Tapi kayak bawa suara pelan, kayak bisikan. Tapi belum jelas. Aku berhenti sebentar. Dimas terus jalan, tapi aku narik lengan jaketnya. Dim, lo denger nggak? Denger apaan? Aku diam beberapa detik dengerin lagi, tapi suara itu hilang. Mungkin cuma perasaanku aja, atau mungkin angin. Kita foto aja di sini ya, jangan masuk lebih jauh, kataku pelan. Dimas ngangguk walau kelihatan sedikit kecewa. Dia ngeluarin HP Nia, buka kamera, dan mulai rekam. Tapi, baru 5 detik tiba-tiba HP-nya freeze. Layarnya ngeblank, mati total. Padahal sebelum masuk baterainya masih 89%. Aneh nih gumamnya. Baru juga nyalain, aku buka tasku, ambil power bank, dan coba sambungin ke HP-nya. Tapi nggak nyala juga. Malah waktu dia coba nyalain pakai tombol power, layar cuma nyala putih terus mati lagi. Kok kayak kereset gini ya? Aku udah makin nggak enak. Dan waktu kami mulai muter badan buat balik, terdengar suara dari dalam goa. Bukan suara manusia, bukan suara angin, tapi kayak langkah 1, 2, 3. Langkah pelan, berat, dari dalam. Semakin lama semakin jelas. Dimas langsung nyenter ke arah dalam. Tapi cahaya senternya cuma mentok di titik gelap yang sama. Nggak ada apa-apa. Kami diam beberapa detik. Langkah itu berhenti. Tapi yang bikin aku merinding sampai kepala adalah suara napas. Di antara keheningan, kami dengar suara napas berat, panjang. Dari arah goa bagian dalam, napas itu kedengeran kayak bukan dari satu makhluk. Tapi banyak, nggak barengan tapi kayak satu-satu. Ada yang napas pendek dan cepat, ada yang panjang dan berat, tapi semuanya dari arah yang sama. Kegelapan di depan kami. Aku narik tangan Dimas. Udah, kita balik sekarang. Dimas, nggak banyak komentar. Dia angguk pelan. Dan kami mulai mundur pelan-pelan, tanpa membalikkan badan. Karena entah kenapa, ada suara kecil di kepala yang bilang, jangan pernah kasih punggung ke mereka. Kami terus mundur. Langkah demi langkah, tapi saat itu Dimas berhenti. Aku noleh ke dia, dan dia berdiri diam. Matanya ngelotot, tubuhnya gemetar. Reza, katanya pelan. Lu lihat itu nggak? Aku noleh ke arah yang dia tunjuk. Dan aku lihatnya, di ujung cahaya senter muncul 2 titik putih. Seperti mata, bukan hewan. Jaraknya terlalu tinggi. Dan seiring detik berjalan, titik putih itu makin dekat. Makin besar, bentuknya samar, tapi tinggi. Lebih dari 2 meter. Rambutnya panjang, tapi tubuhnya kabur kayak kabut. Tapi berdiri, aku nggak nunggu lebih lama. Aku tarik Dimas, dan kami lari keluar goa. Nafasku sesak. Jantungku berdegup cepat banget. Aku nggak peduli sepatu becek. Aku cuma pengen keluar dari tempat itu secepat mungkin. Dan waktu kami keluar dari mulut goa, kami nggak berani nengok ke belakang. Tapi aku tahu, sesuatu dari dalam itu belum selesai sama kami. Sebelum masuk, ada batu besar tepat di depan mulut goa. Bentuknya sedikit aneh. Tidak bulat dan tidak juga persegi. Tapi yang bikin aku merinding adalah warna batunya yang gelap pekat. Nyaris hitam, padahal sekelilingnya tanah merah basah dan ditumbuhi lumut. Permukaannya kasar dan penuh dengan ukiran aneh. Bukan tulisan biasa,
tapi semacam garis-garis melingkar, lalu berhenti di titik-titik kecil kayak simbol. Ada yang bentuknya seperti matahari, ada juga yang mirip seperti lidah api, tapi anehnya semua terasa nggak asing, kayak pernah kulihat entah di mana, mungkin di buku-buku tua sejarah, yang dulu cuma aku buka karena iseng. Dimas sempat mendekat dan jongkok di depan batu itu. Dia ngeluarin HP, motret dari berbagai angle, bahkan sempat selfie dengan latar batu. Itu sambil senyum-senyum. Entah kenapa, waktu dia melakukan itu, hawa di sekitar jadi tambah berat. Angin yang tadinya nggak ada, tiba-tiba muncul. Tapi arahnya nggak masuk akal. Seharusnya angin itu datang dari depan, dari mulut goa, tapi ini malah datang dari belakang. Seolah ada yang berdiri di belakang kami dan menghembuskan napas besar. Aku refleks nengok, kosong, cuma pohon dan semak. Tapi aku ngerasa, memperhatikan. Dimas bangkit berdiri dan ambil batu kecil dari tanah. Lalu, sambil ketawa kecil dia melempar batu itu ke dalam goa. Bannya plok, seperti jatuh ke tanah basah. "Permisi," katanya. "Kami mau numpang lewat." Ya, nada suaranya bercanda, tapi juga nyaris menantang. Aku langsung menoleh tajam ke dia. "Dim, serius deh. Jangan kayak gitu. Ini bukan tempat main." Dia cuma nyengir. "Santai kali, Zah. Gue cuma bercanda, biar nggak tegang." Tapi suasana setelah dia ngomong kayak gitu, langsung berubah drastis. Tadinya cuma hening, sekarang kayak seluruh udara berhenti. Benar-benar berhenti. Bahkan napasku sendiri terdengar jelas di telinga. Jantungku berdetak kencang, dan aku sadar, tubuhku mulai dingin. Telapak tangan basah, bukan karena keringat biasa, tapi kayak ada aliran udara dingin yang nembus kulit dari dalam. Tiba-tiba, dari dalam goa, ada suara kecil. Bukan suara batu jatuh tadi, tapi seperti suara langkah. Bukan langkah manusia dewasa, tapi seperti kaki kecil, telanjang, berjalan pelan menyentuh tanah. Suaranya sangat pelan, tapi cukup untuk bikin aku nahan napas. Aku langsung nyentuh lengan Dimas. "Udah, jangan ngapa-ngapain dulu. Kita masuk cepet aja, rekam dikit, terus keluar." Dimas ngangguk pelan. Mungkin dia juga ngerasa ada yang aneh, walaupun dia nggak mau ngomong langsung. Kami nyalain headlamp. Aku pasang di kepala, dia bawa senter di tangan. Langkah pertama masuk ke goa itu rasanya kayak nekat masuk ke rumah orang tanpa izin. Udara di dalam lebih dingin dari luar, lembab, bau tanah basah bercampur sesuatu yang mirip darah. Bukan bau darah segar, tapi seperti karat besi tua. Menyengat, tapi nggak menusuk hidung. Cuma cukup bikin kamu mual pelan-pelan. Dinding goa di kanan kiri basah dan berlumut. Tapi anehnya, di beberapa bagian kayak ada goresan-goresan. Ada yang vertikal, ada yang melingkar. Mirip bekas cakaran. Aku nanya ke Dimas, "Menurut lo, ini bekas apa?" Dia nyorot ke salah satu bagian tembok, lalu mengerutkan alis. "Nggak tahu, tapi kayak kuku ya." Aku diam. Di benakku cuma satu. Siapa yang punya kuku sebesar itu? Kami terus melangkah masuk. Baru 5 meter, cahaya dari luar udah nggak kelihatan. Benar-benar gelap. Benar-benar dalam. Cahaya headlamp cuma nyorot beberapa meter ke depan. Sisanya hitam. Bahkan suara kaki kami sendiri teredam. Gak ada gema. Aneh banget. Padahal biasanya di dalam goa ada gema. Lalu kami berhenti di depan kami. Sekitar 2 meter, ada semacam ruang terbuka. Lebih lebar dari lorong masuk tadi. Bentuknya kayak aula kecil. Di tengahnya ada batu yang bentuknya kotak. Dan di atasnya ada sesuatu. Kami pelan-pelan mendekat. Yang ada di atas batu itu seperti boneka. Tapi bukan boneka biasa. Kepalanya bulat, dibuat dari tanah liat, dan matanya digambar dengan arang. Ada semacam kain hitam dililitkan di tubuhnya. Dan di bawahnya ada bekas darah kering. Warnanya kecoklatan, lengket, dan ada bau menyengat yang bikin dada sesak. Aku langsung melangkah mundur. Tapi Dimas malah ngeluarin HP lagi dan mulai ngerekam. Tangannya sedikit gemetar, tapi dia tetap nyorotin boneka itu. "Ini bukan mainan," gumamnya. Aku nggak jawab. Aku sibuk mikir, kenapa bisa ada benda kayak gini di dalam goa, tempat yang bahkan nyaris nggak bisa ditemukan pakai GPS. Tiba-tiba, dari arah belakang kami, terdengar suara berbisik. Bukan dari satu mulut, tapi banyak. Berbisik dalam bahasa yang aku nggak ngerti. Kayak orang baca mantra, tapi suaranya sangat pelan dan sangat dekat. Kami langsung noleh bareng. Tapi, kosong. Lorong yang kami lewati tadi sekarang terasa lebih gelap, lebih sempit. Dimas mulai panik. "Reza, ayo keluar!" Tapi waktu kami balik badan, tiba-tiba kami berhenti lagi. Di mulut lorong, di tempat kami masuk tadi, berdiri sosok samar seperti bayangan. Tingginya hampir menyentuh atap. Goa, rambutnya panjang, hitam,
menjuntai sampai ke tanah. Tapi mukanya nggak kelihatan, karena gelap, bukan, tapi karena seperti tidak ada wajah di sana. Hanya kabut, dia nggak bergerak, tapi napasnya terdengar jelas. Berat, panjang, seolah dia menahan marah. Kami mundur perlahan. Dimas nyorot ke arah batu tempat boneka tadi. Tapi sekarang, bonekanya nggak ada. Kosong, cuma sisa darah dan kain hitam yang jatuh ke lantai goa. Aku pegang bahu Dimas, kita balik. Sekarang. Tapi langkah kami serasa berat, kayak ada sesuatu yang nahan kaki. Tanahnya jadi lengket, udara makin tipis. Dimas mulai batuk-batuk kecil. Aku udah nggak peduli sama dokumen. Aku cuma pengen keluar dari tempat ini hidup-hidup. Kami paksakan jalan ke arah keluar. Sosok tadi sudah nggak kelihatan. Tapi entah kenapa, jalannya terasa lebih panjang dari waktu kami masuk. Kayak goanya berubah bentuk. Ruangannya makin sempit. Cahaya headlamp goyah dan baterainya mulai ngedrop. Lalu, langkah kaki itu terdengar lagi, tapi sekarang bukan satu. Banyak, berlari kecil, mendekat. Aku lari. Dimas di belakangku. Nafasku berat, tapi aku terusin. Setiap kali aku nengok ke belakang, aku bisa lihat bayangan-bayangan kecil lari cepat di dinding goa. Tapi waktu aku sorot dengan lampu mereka hilang, seolah mereka cuma mau terlihat saat kita nggak siap. Akhirnya kami lihat cahaya samar dari luar. Mulut goa, tapi waktu kami hampir keluar, Dimas jatuh. Dia tersandung batu, kepalanya terbentur tembok goa. Astaga Dim, aku panik, narik badannya, dan dia masih sadar. Tapi matanya kosong, dia bisik pelan. Telinga gue panas banget. Aku lihat telinganya, dan ada darah keluar pelan-pelan dari liang telinga merah tua. Bau amisnya langsung nusuk. Aku gendong, dia semempuku sambil nyeret tas dan keluar dari goa itu sambil gemetar. Begitu keluar, hawa langsung beda. Tapi aku tahu, kami nggak sendirian. Sesuatu, atau beberapa, masih ikut, dan sejak itu, hidup kami berubah. Beberapa meter masuk ke dalam, hawa dinginnya makin nusuk, tapi bukan dingin biasa, dingin yang kayak nembus ke tulang. Udara dalam goa itu terasa mati. Nggak ada sirkulasi, nggak ada suara. Hanya hembusan dingin yang pelan, tapi menusuk. Setiap napas yang aku ambil kayak nggak ngisi paru-paru. Malah makin bikin dada sesak. Aku dan Dimas terus jalan pelan, langkah kami makin berat. Dinding-dinding goa seperti bergerak. Atau mungkin cuma ilusi karena cahaya senter kami yang terus goyang. Tapi rasanya, kayak goa ini bernapas. Kadang ada titik-titik air yang jatuh dari atas dan mengagetkan kami. Tapi lebih sering lagi, kami terdiam karena merasa ditemani. Tiba-tiba, senter kami meredup. Padahal baru diganti baterai sebelum masuk. Aku sempat mikir mungkin kelembaban di dalam goa bikin senter error. Tapi kemudian nyusul dengan suara. Bukan suara langkah. Bukan batu jatuh. Tapi napas. Kayak suara orang lagi ambil napas berat dari dalam dada. Tapi napas itu bukan dari aku. Bukan juga dari Dimas. Aku langsung berhenti jalan. Dimas juga. Kami saling pandang. Wajah Dimas mulai pucat. Dan aku yakin mukaku juga sama. Kami dengar suara itu lagi. Lebih jelas. Napas pelan. Berat. Dalam. Lalu. Diam. Setelah diam. Kami ngerasa sesuatu bergerak cepat di sisi kanan kami. Bukan terlihat. Tapi terasa. Kayak angin lewat mendadak. Kayak sesuatu yang melesat. Tapi nggak ada wujudnya. Aku nyorot ke kanan. Nggak ada apa-apa, tapi senter makin lemah. Lingkaran cahaya di depan kami makin kecil, kayak dikikis pelan-pelan. Padahal ini senter LED yang biasa kami pakai untuk naik gunung juga. Selalu kuat, tapi sekarang nyaris mati. Dim, balik aja yuk. Suaraku nyaris bisikan. Dia nggak jawab, tapi matanya menatap ke depan. Terbuka lebar. Lalu dia bilang pelan, "Lu dengar suara itu?" Aku ngangguk pelan. Kami diam lagi. Napas itu muncul lagi. Tapi kali ini, dua, satu dari depan, satu dari belakang. Aku merinding, rambut ditengkuk berdiri. Semua Dimas langsung muter badan dan nyorot ke belakang. Tapi begitu kami nyorot ke lorong tempat kami masuk tadi, lorongnya beda. Kayak menyempit, seolah nggak ada jalan balik. Aku tahu itu mustahil, kami cuma jalan belasan meter. Harusnya masih kelihatan mulut goa, tapi yang ada di belakang kami sekarang cuma dinding batu basah dan kegelapan. Aku panik. Tapi Dimas lebih panik. Dia ngatur napas cepat. Ini goanya berubah. Sumpah, ini goanya berubah. Aku pegang bahunya. Tenang dulu. Tenang. Nggak mungkin. Mungkin kita salah lihat. Kita balik aja pelan-pelan. Kami coba mundur. Tapi langkah kami berat. Seperti diinjak dari bawah. Tanah yang kami lewati sekarang lebih basah. Kayak lumpur. Setiap injakan masuk sedikit ke tanah.
dan keluarin suara blup kecil. Tapi itu bukan yang paling mengerikan. Suara napas itu sekarang terdengar dari samping kiri kami. Dekat, sangat dekat. Aku menoleh cepat, dan aku melihatnya. Bayangan, hitam, besar. Tingginya hampir setinggi atap goa. Nggak jelas bentuknya, tapi seperti tubuh manusia yang terlalu panjang. Lehernya miring, dan tangannya terlalu panjang untuk ukuran tubuh biasa. Tangannya menjuntai sampai ke tanah, dan jari-jarinya panjang-panjang, lentur seperti akar pohon. Wajahnya kabur, tapi matanya 2 titik merah, bukan cahaya, tapi nyala. Seperti bara api dalam kegelapan. Dia tidak bergerak, tapi berdiri. Menonton kami, aku nggak bisa teriak. Suaraku nggak keluar, tenggorokanku kering, membatu, kaki gemetar. Aku dorong Dimas perlahan, lari, pelan. Jangan lihat ke belakang, kami mundur. Tapi setiap kami bergerak, bayangan itu juga bergerak. Nggak melangkah, tapi melieng. Tangannya terus menjulur, nyaris menyentuh dinding-dinding goa. Dimas sempat terjatuh, tapi aku tarik dia. Kami jalan cepat sambil ngos-ngosan. Senter kami benar-benar mati. Sekarang kami cuma mengandalkan cahaya headlamp yang tinggal setitik. Tiba-tiba. Suara berhenti. Sunyi. Tapi aku tahu dia masih ada. Kami terus mundur. Dan akhirnya kami melihat cahaya. Cahaya dari luar. Samar, tapi nyata. Mulut goa. Kami percepat langkah. Meski kaki seperti menyeret. Tangan kami gemetaran. Dimas mulai nangis kecil. Aku pun hampir kehilangan kontrol, tapi kami terus lari. Begitu keluar dari goa, kami langsung jatuh terduduk. Nafas tersengal. Dunia di luar terasa beda. Lebih ringan, tapi tubuhku gemetar hebat. Dan saat aku melihat ke belakang ke dalam goa, gak ada siapa-siapa, tapi aku tahu dia masih di sana. Dan dia tahu kami pernah masuk. Dimas panik. Dia nyorot ke belakang. Kosong. Tapi aku lihat bayangan di tembok gua tinggi. Kepalanya bukan kepala manusia. Aku tarik tangan Dimas. Udah, keluar sekarang. Tapi dia diam. Matanya kosong. Mukanya pucat, kayak bukan dia. Dan dari belakang, terdengar bisikan yang masuk 2, yang keluar cuma 1. Aku gemetar. Seluruh tubuhku dingin. Aku coba goyangkan bahunya. Tapi dia nggak gerak. Matanya kosong seperti orang kerasukan. Aku panik. Aku coba panggil namanya berkali-kali. Dimas. Dimas, ayo sadar. Tapi dia nggak merespons. Tangannya lemas, tubuhnya gemetar sendiri. Dan kakinya berat seperti ditahan sesuatu. Suara itu kembali terdengar, tapi sekarang lebih dekat. Lebih jelas. Bisikan itu kini bercabang. Ada 2, 3, 5, puluhan suara. Mengerubungi, mengelilingi aku. Dengar suara tertawa kecil. Tertawa anak kecil, perempuan, orang tua, semua bercampur. Seperti mereka merayakan sesuatu. Aku dorong tubuh Dimas sekuat tenaga, menyeretnya menjauh dari mulut goa. Tapi saat kakiku melangkah, ada sesuatu yang menyentuh pergelangan kakiku. Dingin, licin, seperti tangan yang muncul dari tanah. Aku hampir jatuh, tapi aku sempat tarik tubuhku dan menendang asal. Aku nggak lihat wujudnya Kumabeanggen, tapi aku tahu, kalau aku tetap di situ, aku bakal hilang. Akhirnya, dengan sisa tenaga, aku gendong tubuh Dimas sambil setengah seret dia menjauh. Setiap langkah seperti melawan kekuatan tak terlihat yang nahan kami. Tapi begitu kami berhasil keluar beberapa meter dari goa, suara-suara itu lenyap tiba-tiba. Seperti tombol dimatikan, Dimas terbatuk. Aku taruh dia di tanah, dan dia mulai napas berat. Matanya perlahan kembali fokus. Tadi, dia bisik, tadi ada yang masuk ke tubuh gue, Za. Aku diem. Aku tahu dia nggak ngarang. Aku lihat sendiri betapa kosongnya matanya tadi. Tapi aku nggak mau dia panik lagi. Aku cuma bilang, kita udah keluar. Tenang. Udah aman. Tapi, entah kenapa, aku tahu ini belum selesai. Goa itu belum selesai sama kami. Dan yang paling aku takutkan, apa benar kami berdua yang keluar? Atau cuma satu dari kami yang masih benar-benar sama? Aku lari keluar secepat mungkin. Napas ngos-ngosan. Kaki rasanya udah bukan kaki sendiri, berat. Kayak batu. Badan dingin. Peluh bercampur lumpur. Dan jantung kayak mau meledak. Tapi satu-satunya yang ada di pikiranku waktu itu cuma keluar. Keluar dari tempat sialan itu. Begitu akhirnya napas mulai tenang. Aku nengok ke belakang. Dimas nggak ada. Awalnya aku pikir dia di belakangku. Mungkin ketinggalan sedikit. Aku berdiri di mulut goa. Nunggu sambil manggil pelan, Dim. Cepetan woi, tapi nggak ada suara,
Nggak ada langkah, nggak ada bayangan. Aku mulai panik. Aku teriak, "Dimas, ayolah. Lu jangan bercanda." Tapi tetap nggak ada jawaban. Aku nunggu 5 menit, 10 menit. Aku maju mundur di depan goa. Bahkan sempat nyorot senter kecil ke dalam. Tapi keberanianku udah habis. Aku nggak bisa masuk lagi. Sesuatu di dalam sana kayak masih ngintai. Seolah goa itu hidup. Dan sekarang lagi milih siapa yang boleh pulang. 15 menit, 20 menit, 1 jam Dimas nggak muncul. Akhirnya aku balik ke tempat anak-anak lain yang nunggu di area perkemahan. Mereka semua kaget lihat kondisiku. Kusut, kotor, gemetar. Aku cuma bisa bilang, Dimas ketinggalan. Dia masih di dalam. Beberapa dari mereka langsung sigap, mau bantu nyusul. Tapi aku larang. Jangan, sumpah, jangan masuk. Tempat itu nggak bener. Malam itu suasana mencekam, nggak ada yang bisa tidur. Kami bikin api unggun besar, tapi rasanya percuma. Hawanya tetap dingin, angin sesekali berhembus aneh, seperti ngebawa suara-suara dari arah hutan. Besok paginya, kami semua langsung turun ke desa terdekat. Niatnya mau lapor ke pihak berwajib atau minta bantuan warga lokal. Tapi, waktu kami lagi di warung kecil pinggir jalan buat istirahat sebentar, aku dapat telepon dari nomor yang gak aku kenal. Pas aku angkat, suara di seberang bilang, "Ini keluarganya Reza." Aku jawab, "Saya sendiri. Ini siapa ya?" Dan kalimat berikutnya bikin jantungku seakan diremas. "Kamu kenal Dimas kan? Dia sekarang ada di rumah sakit daerah. Kami nemuin dia duduk di pinggir jalan tadi subuh. Sendirian, tanganku langsung lemas. Aku minta lokasi rumah sakitnya. Tanpa banyak pikir, aku dan satu teman langsung naik ojek ke sana. Sesampainya di rumah sakit, kami langsung menuju ruang IGD. Dan di sanalah Dimas, duduk di lantai, nggak diranjang. Di pojokan, tubuhnya kotor, mukanya pucat banget, dan matanya melotot ke arah dinding putih. Tangan kanannya neken karas-karas kupingnya, kayak nahan suara, dan dia terus teriak pelan, berulang-ulang, "Mereka manggil aku, mereka manggil aku, mereka manggil aku." Aku langsung mau nyamperin, tapi perawat tahan aku. Dia lagi kejang dari tadi, nggak kenal siapapun, bahkan ibunya pun dia tendang. Aku nggak bisa tahan tangis. Ini bukan Dimas yang aku kenal. Temanku yang suka bercanda, keras kepala, tapi selalu logis. Dia selalu bilang, "Alah, hantu mah cuma sugesti." Sekarang dia kayak kosong. Menurut info dari pihak rumah sakit, Dimas ditemukan subuh-subuh oleh tukang roti keliling, duduk di pinggir jalan hutan, sekitar 3 kilometer dari lokasi Goa Cihonje. Tubuhnya gemetar, bajunya sobek, dan dia terus ngomong sendiri, tapi yang bikin tambah merinding, kata tukang roti itu, "Dia nemuin Dimas." Ada suara ketawa kecil dari balik pepohonan. Ketawa pelan cewek, tapi waktu dia lihat ke arah suara, nggak ada siapa-siapa. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Beberapa hari kemudian, kondisi Dimas nggak banyak berubah. Kadang tenang, kadang teriak, kadang nyanyi lagu anak-anak. Tapi yang paling sering dia bisikin, kalimat yang sama. Mereka manggil aku. Mereka udah nancepin nama gue. Gue nggak bisa nolak. Aku dan beberapa teman kampus akhirnya cerita juga ke keluarganya tentang kejadian di Goa. Tapi kami nggak bilang semua. Nggak bilang soal bisikan, soal bayangan, soal makhluk tinggi itu. Cuma bilang kami sempat terpisah. Dan setelah itu, Dimas jadi kayak diganggu. Minggu berikutnya, aku mulai dapat gangguan juga. Awalnya cuma mimpi. Aku mimpi balik lagi ke goa itu. Tapi bukan dari luar. Aku langsung di dalam. Gelap, lembab, sunyi, dan di depan ada Dimas. Berdiri kaku, badannya tegap, tapi wajahnya hitam semua. Matanya nyala merah, dan dia bilang pelan, "Lo ninggalin gue. Sekarang gantian." Aku bangun dengan keringat dingin. Jam 2 pagi, tapi kamar kosku bau tanah basah. Beneran, bukan halusinasi. Aku nyalain lampu. Dan di bawah tempat tidurku ada bekas lumpur, basah, segar. Aku coba tenangin diri. Mungkin aku lupa bersihin sepatu. Tapi seminggu setelah itu, mimpi itu terus berulang. Dan tiap bangun, selalu ada bekas baru. Kadang bekas tanah di pintu kamar. Kadang jendela kebuka padahal sebelumnya udah ditutup. Kadang suara ketukan pelen-pelen jam 3 pagi. Selalu 3 kali, tok, tok, tok. Sampai suatu malam, aku dapat pesan WA dari nomor nggak dikenal. Foto, cuma foto. Dan isinya wajah Dimas. Tapi senyumnya lebar banget. Nggak natural. Matanya merah semua. Dan di belakangnya kabur tapi kelihatan. Sosok tinggi dengan kepala lonjong berdiri. Tanpa caption, tanpa teks. Cuma dikirim, lalu nomornya hilang.
Aku udah gak kuat. Aku putuskan buat konsultasi ke salah satu dosen kami yang memang dikenal sering ngurus hal-hal spiritual. Dosen ini, Bu Ratih, orangnya tenang. Begitu aku cerita semua dari awal, dia cuma diem beberapa saat, lalu dia tanya, "Kamu waktu masuk ke dalam goa, ada yang dilanggar nggak?" Aku langsung keingat, Dimas sempat lempar batu, teriak dan ketawa-ketawa. Bahkan sempat motret batu besar yang ada tulisan anehnya. Waktu itu aku juga ngerasa nggak enak. Tapi ya udah, cuma ikut aja. Bu Ratih bilang, "Pelan, goa itu sudah dikenal warga sebagai tempat larangan. Ada penunggu yang dijadikan penjaga tempat. Kadang mereka netral, tapi kadang mereka ngerasa terganggu." Aku tanya, "Terus sekarang harus gimana, Bu?" Dia jawab, "Kamu harus minta maaf. Tapi bukan ke saya, bukan juga ke keluarganya Dimas. Kamu harus kembali ke sana dan minta sendiri." Aku diem, kembali ke Goa Cihonje, ke tempat yang bahkan ngelihat fotonya aja bikin aku mual. Tapi kalau itu satu-satunya cara buat bantu Dimas, dan juga buat nyelamatin diriku sendiri dari gangguan yang makin hari makin nyata, mungkin aku harus ke sana. Tapi aku juga sadar, mungkin kali ini aku nggak bakal keluar lagi. Akhirnya aku mutusin buat balik ke Goa Cihonje. Malam sebelum berangkat, aku duduk sendiri di kamar kos. Gelap, lampu sengaja aku matiin. Aku cuma duduk sambil mandangin tanah basah di bawah jendela, yang entah udah keberapa kalinya muncul sendiri. Ada suara bisik dari arah lemari, tapi aku nggak goyah. Aku tahu, besok aku harus selesaiin ini. Jam 4 pagi, aku jalan ke Sumedang, naik travel. Sendirian, selama perjalanan, aku cuma ngelamun sambil dengar suara-suara yang rasanya terus nempel di kepala. Kata-kata Dimas, ketawa kecil di malam hari, napas dari kegelapan, dan satu suara yang paling gak bisa aku lupain. Masuk 2, yang keluar cuma 1. Jam 9 pagi aku sampai di kaki hutan. Okuswa Oyek bilang mau ke jalur pinus buat foto-foto. Bapak ojek cuma geleng pelan. "Mas, udah banyak yang nyasar ke daerah situ. Ada juga yang hilang." Aku senyum, "Tit, saya nggak lama Pak, nggak sampai sore." Dia antar sampai ujung jalan tanah. Setelah itu, aku lanjut sendiri. Langkahku makin berat begitu pepohonan makin rapat. Suasana hutan itu kayak nggak berubah sejak terakhir aku ke sana. Tapi rasanya beda. Dulu waktu bareng teman-teman masih ada suara, masih ada canda, masih ada cahaya. Sekarang sunyi, kayak dunia ini disumpel pakai kapas raksasa. 1 jam jalan kaki, aku sampai di depan mulut goa. Goa Cihonje masih seperti dulu. Masih gelap, masih dingin, tapi sekarang rasanya seperti dia nungguin, kayak mulut yang udah siap nerima korban selanjutnya. Aku berdiri lama di depannya. Napas berat, tangan gemetar. Tapi aku ingat apa yang Bu Ratih bilang, "Kamu harus minta maaf, tapi bukan dengan kata-kata. Tunjukin kalau kamu datang buat menyerahkan yang belum selesai." Aku ambil kain putih kecil yang udah aku tulis doa di atasnya. Aku lipat rapi, lalu aku masukin ke dalam saku jaket. Langkah pertama ke dalam goa itu, rasanya kayak masuk ke dunia lain. Suara langsung hilang. Angin berhenti. Cahaya meredup, padahal di luar matahari cerah banget. Beberapa meter masuk, hawa dingin langsung nusuk. Sama kayak dulu. Tapi kali ini aku datang dengan perasaan pasrah. Bukan berani, tapi rela. Aku rela kalau ini harus jadi akhirku. Semakin dalam aku melangkah, semakin jelas. Suara itu kembali. Napas berat. Dari dalam, aku berhenti, jantungku berdebar kencang. Tapi aku tetap melangkah. Setiap langkah, bisikan makin kencang. Kali ini bukan cuma 1, tapi banyak. Ada yang bilang, "Akhirnya kamu datang." Ada yang tertawa pelan, "Dia udah nunggu kamu." Ada yang bersenandung seperti lagu Nina Bobo. Lalu, aku sampai di satu titik, di mana dinding goa melebar sedikit. Dan di sana, dia berdiri. Sosok itu, bayangan hitam besar, tinggi. Kepalanya masih bukan kepala manusia. Tangannya panjang, menjulur. Tapi, sekarang, dia tidak sendiri di depannya. Dimas. Tapi bukan Dimas yang aku kenal. Wajahnya hitam, matanya nyala merah, tapi tubuhnya masih tubuh manusia. Dia berdiri tegak, nafasnya teratur, tapi matanya kosong. Akhirnya, kata Dimas, tapi suaranya bukan suara dia. Suaranya dalam, kayak banyak suara digabung jadi satu. "Akhirnya kamu balik." Aku nggak bisa jawab. Dia jalan pelan ke arahku. Tangannya terulur. "Don't ibut." Dia pegang pundakku. Rasanya dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang seperti langsung nyedot ingatan. Dalam sekejap, aku lihat semua memori yang kami lalui bareng di kampus.
Saat camping, ketawa Bering semua diputar mundur, lalu hilang. Kamu harus gantiin, katanya, yang kamu tinggalin. Dia belum pulang. Aku merinding. Tapi, aku tahu ini. Satu-satunya jalan. Aku buka jaketku, ambil kain putih itu. Aku pegang erat, lalu aku letakkan di tanah depan sosok itu. Aku minta maaf, kataku pelan. Aku bawa yang harus dibawa. Aku datang, buat gantiin. Seketika itu, semua suara berhenti. Sosok tinggi itu melayang pelan. Tangannya menggapai kain putih itu, lalu dia menghilang dalam asap hitam. Dimas terjatuh. Langsung aku tangkap. Tubuhnya berat, lemas, tapi matanya mulai berkedip-sa. Dia bisik, "Lo beneran balik?" Aku hampir nangis. Tapping, sempat, karena sekeliling kami mulai bergetar. Dinding goa bergetar. Batu-batu kecil runtuh. Ada suara besar, seperti ledakan dalam perut bumi goa itu. "Mau nutup? Lari!" aku teriak. Kami berdua lari sekuat tenaga. Jalannya licin, gelap, sempit. Tapi kami nggak peduli. Nafas ngos-ngosan, tapi adrenalin ngebakar semua rasa lelah. Dan akhirnya, cahaya muncul. Mulut goa kelihatan. Kami keluar bersamaan. Dan di belakang kami, terdengar suara boom, seperti batu besar runtuh. Kami nengok. Goa itu tertutup sebagian. Batu besar jatuh nutupin jalurnya, seolah dia udah kenyang. Kami jatuh terduduk. Nafas nggak karuan, tapi aku lihat Dimas. Matanya benar-benar dia, nafasnya dia. Senyumnya masih lemah, tapi itu senyum yang aku kenal. "Kita beneran keluar?" dia tanya. Aku cuma senyum. Kayaknya kali ini, iya, tapi jauh di dalam hati. Aku tahu goa itu belum selesai. Mungkin kami selamat sekarang. Tapi harga dari semua ini belum dibayar penuh, dan setiap malam, kadang aku masih dengar suara napas berat dari balik jendela. Kadang suara bisikan kecil yang bilang, belum selesai. Tapi aku belajar satu hal. Kalau suatu tempat udah dikasih nama, terlarang, itu bukan buat ditantang, tapi buat ditaati. Kadang, kita terlalu sombong. Kita kira semua tempat bisa dijelajahi, semua kisah bisa dibuktikan. Tapi ada tempat yang nggak minta pembuktian, cuma minta dihormati. Kalau kalian suka cerita horor kayak gini, klik like dan share ke temen. Kalian yang doyan uji nyali, subscribe biar lo jadi yang pertama lihat kisah serem selanjutnya.